Masih masa kampanye, adakah regulasi terkait tentang ukuran spanduk, ukuran baliho dan lain sebagainya, media-media kampanye yang berujung menimbulkan limbah dari politik itu sendiri, limbah dari kampanye itu sendiri. Dan bahkan kalau perlu, ketika sosialisasi, bukan hanya masyarakat yang memilih, partai politik pun perlu sosialisasi. Karena apa? Karena biang dari keributan dan kecarut marutan di pemilihan ini adalah partai politik itu sendiri, partai-partai yang terlibat di dalamnya, begitu. Jadi bagaimana ketika badan pengawas, badan penyelenggara berkolaborasi untuk mensosialisasikan partai politik itu sendiri untuk menjaga dan merawat kedamaian pemilihan ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Maaf, Tuhan lagi ngomong turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, di sebelah sini ada pakai kacamata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya unsur masyarakat, Pak. Nama Pak mungkin dari Saya Darmawan, mewakili forum RT Kelurahan Peminum Permai. Sesuai dengan temanya, meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu kada. Yang kami alami di masyarakat, tingkat kesadaran bagus, tapi ukurannya tercapai dengan target DPT dengan kehadiran. Di masyarakat masih banyak warga yang sudah meninggalkan tempat tinggal tersebut di atas 1 tahun, tapi namanya masih terdaftar di DPT. Berarti pada saat pemilu dia tidak datang. Kita sudah beberapa kali mengadakan hal itu ke Pantarlih, tapi tidak bisa dihapus karena mereka tidak pindah tempat atau tidak pindah KTP dan KK. Tapi orangnya sudah tidak ada lagi di tempat. Itulah salah satu menyebabkan kenapa kita tidak target 81%. Saya kira itu. Dari itu kami mungkin saran saja kepada Kesbangpol nanti bagaimana caranya dengan Disduk Capil agar memberikan wanti-wanti atau gimana caranya bahwa warga yang sudah meninggalkan tempat lebih dari 1 tahun diinformasikan atau disarankan untuk pindah di tempat dia berdomisili baru. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang samping, ya samping Pak. Ya. Sebutkan nama dan asalnya. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Oksinual Panjaitan. Saya seorang mahasiswa hari ungu dan juga di bulan Februari kemarin saya juga menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, tepatnya di menjadi staf panwas di Kecamatan Megarong, dan kami mengawasi sekitar 359 TPS. Ya, yang menjadi perhatian dari saya, yang merupakan pengalaman pertama saya sebagai penyelenggara pemilu kemarin, saya menekankan 2 hal. Yang satu berkaitan dengan tema kita, yaitu menggugah kembali kesadaran masyarakat. Kita perlu namanya membangun suatu branding atau citra. Kenapa? Karena setelah pemilu kemarin, citra penyelenggara pemilu itu ketika ada sidang dan segala macam, ketika saya mantau YouTube dan segala macam, banyak komentar-komentar dari netizen itu agak sedikit kurang mengenakan. Maka dari itu kita perlu meningkatkan kembali atau mencari cara baru, bahwasannya kita harus membangun citra kita sebagai penyelenggara pemilu itu agar menjadi citra yang baik. Dan apa dampaknya ketika citra kita baik itu adalah tanggapan meningkatkan perhatian masyarakat, bahwasannya mereka percaya akan penyelenggara pemilu. Tetapi yang terjadi, salah satu concern yang saya perhatikan adalah kepercayaan itu, ketidakpercayaan itu muncul pada saat terutama peserta pemilu. Kalaupun ada di peserta pemilu, saya mungkin akan berusaha mengkritisinya.
begini, pada saat masa kampanye ataupun sebelum kampanye, atribut-atribut partai itu seperti yang Mas sebelumnya katakan, itu bertebaran di mana-mana dan itu mengganggu keselamatan masyarakat. Ketika masyarakat itu mengalami sebuah musibah akibat dari limbah-limbah atribut alat peraga kampanye mereka yang melanggar aturan di tengah-tengah jalan, padahal penyelenggara pemilu sudah memposisikan titik lokasi, itu secara visual udah merusak citra publik yang dilakukan oleh para peserta. Ya. Maka dari itu kita Ya, perlu poin itu adanya dapat ketegasan dari penyelenggara pemilu. singkat. Ya, baik Pak. Maka dari itu kita harus mencari cara bersama-sama agar bisa meningkatkan citra itu dengan cara kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Jangan sampai visual kita itu secara visual penyelenggara itu jelek. Kemudian yang kedua, kita perlu sadar bahwasannya money politik itu, kalau saya bilang sudah menjadi budaya. Bapak Ibu, bangsa ini bangkit dan hidup sampai sekarang berdasarkan perjuangan darah dan gagasan pemikiran, bukan money politik. Maka dari itu, budaya itu seperti kata dosen saya, itu sudah tidak on the track. Maka dari itu diperlukan semacam kita harus merubah budaya tersebut. Saya menekankan mahasiswa sebagai suatu aktor sosial yang mampu harus lebih berani lagi. Kita harus berani melawan mereka yang secara terang-terangan melakukan money politik itu. Sedangkan saya sebagai penyelenggara pemilu di rumah saya itu